Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada sesi kedua untuk manajemen penuaan. Di sesi kedua ini kita akan berbicara tentang tahap penapisan dari SSK. Nah, ini mungkin sudah saya sampaikan di materi awal tentang konsep dasar dan definisi untuk manajemen penuaan. Kita skip aja. Apa sih efek dari penuaan ya terhadap sistem, struktur, dan komponen ya yang terkait dengan keselamatan dan juga efek terhadap keandalan. Yang pertama, risiko yang timbul itu biasanya disebabkan oleh beban operasi atau ada pemicu lingkungan. Ya. Ini yang risiko penuaan itu bisa diakibatkan oleh beban operasi atau pemicu lingkungan. Nah, untuk mengatasi itu, maka dalam pengoperasian struktur sistem dan komponen, dalam pengoperasian sistem dan komponen, terutama di instalasi nuklir, itu kita memiliki SOP, ada BKO, ada persyaratan operasi, di mana operatornya harus tersertifikasi, punya SIB, supervisornya juga harus tersertifikasi. Nah, kemudian risiko ini akan menimbulkan efek, ya, risiko-risiko tadi menimbulkan efek. Efeknya adalah apa? Efeknya adalah degradasi dari struktur sistem dan komponen yang disebabkan oleh penuaan. Nah, untuk itu maka kita harus menjalankan program penuaan secara efektif, kemudian program perawatan, ada penilaian keselamatan berkala, sehingga selalu termonitor ya efek dari degradasi itu secara periodik sehingga kita bisa melakukan mitigasi. Selanjutnya barriernya apa yang bisa mencegah dari efek yang disebabkan oleh degradasi, efek yang disebabkan oleh penuaan ya terhadap degradasi. Yang pertama ada desain, kemudian kualifikasi, kemudian ada pengujian dan monitoring, perawatan, kemudian laporan operasi atau feedback ya dari setiap operasi. Oleh karena itu di setiap instalasi nuklir itu ada laporan operasi, ada laporan perawatan dan perbaikan, punya program perawatan, ada insiden bahkan near miss insiden harus dilaporkan, kemudian ada laporan asesmen penuaan. Apa sih tujuannya semua itu? Tujuannya adalah untuk memperoleh struktur, sistem, dan komponen yang andal, ya, yang reliable. Tentu saja ini terkait sama keselamatan dan keamanan operasi instalasi nuklir. Nah, dalam penapisan SSK itu kita menggunakan acuan dari Perkabapeten, ya, ada tahap penapisan SSK itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah kita membuat daftar dari struktur sistem komponen yang penting untuk keselamatan. Kemudian setelah membuat daftar, kita lanjutkan ke tahap kedua, menentukan komponen struktur sistem yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Dilanjutkan tahap ketiga, kita membuat atau memahami laju degradasi elemen dari struktur dan sistem komponen, kemudian kita justifikasi. Selanjutnya kita akan memperoleh daftar berupa kelompok SSK. Nah, di sini kenapa disebut kelompok? Ini untuk membedakan dengan kelas SSK yang ada di dalam LAK. Jadi berbeda kelas komponen yang ada di LAK dengan kelompok SSK yang ada di manajemen penuaan. Jadi kelompok yang ada di manajemen penuaan itu dihasilkan dari tahap penapisan terhadap struktur, sistem, dan komponen.
Nah, di slide ini kita akan melihat lebih detail bagaimana tahap dari penapisan struktur, sistem, dan komponen. Kita lihat tahap 1. Kita sudah punya daftar struktur dan sistem. Kemudian tahap berikutnya kita lakukan evaluasi struktur dan sistem yang penting untuk keselamatan. Pertanyaannya adalah, apakah kegagalan struktur dan sistem, baik langsung atau tidak langsung, ini akan mengakibatkan hilangnya atau menurun atau hilangnya fungsi keselamatan? Jika tidak, maka struktur dan sistem tidak memerlukan manajemen penuaan lebih lanjut dan kita justifikasi. Namun jika iya, maka kita buat daftar struktur dan sistem yang penting untuk keselamatan. Jadi kita akan membuat daftar seperti ini. Struktur dan sistemnya apa, kemudian fungsi keselamatannya, apakah dia punya fungsi sebagai pengungkung, sebagai proteksi, dan perlu mitigasi, kemudian apakah kegagalan dari struktur dan sistem tadi ya mempengaruhi integritas dari sistem pengungkung, kemudian penting untuk keselamatan ya atau tidak, dan seterusnya. Nah, kita buat daftar seperti ini. Ini output dari tahap 1 ya, penapisan tahap 1. Kemudian kita lanjutkan ke tahap 2, penapisan tahap 2. Nah, kita melakukan evaluasi ya komponen. Tadi kita sudah membuat daftar struktur dan sistem. Sekarang kita evaluasi komponennya. Jadi komponen yang membangun struktur dan sistem tadi yang penting untuk keselamatan. Pertanyaannya, apakah kegagalan komponen dari struktur dan sistem langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilangnya fungsi keselamatan? Oke, jika tidak, maka komponen dari struktur dan sistem tadi tidak memerlukan manajemen penuaan lebih lanjut. Kemudian kita dokumentasikan. Namun jika iya, maka kita lanjutkan buat daftar komponen dari sistem dan struktur yang kegagalannya menyebabkan hilangnya fungsi keselamatan tadi. Nah, kita buat daftar lagi yang komponennya sekarang kita buat daftar. Ya. Seperti ini daftarnya. Jadi kegagalan mengganggu fungsi pengungkungan ya atau tidak, dampak kegagalan on-site atau off-site, kemudian penggantiannya seperti apa, redundansi atau tidak. Setelah kita punya daftar ini, maka kita lanjutkan ke penapisan tahap ketiga. Pada penapisan tahap ketiga, kita mengevaluasi dengan pertanyaan, apakah degradasi penuaan berpotensi menyebabkan kerusakan komponen dari struktur dan sistem? Jika tidak, maka komponen struktur dan sistem tidak memerlukan manajemen penuaan lebih lanjut, kemudian kita dokumentasikan. Tapi jika iya, jika kerusakan komponen tadi menyebabkan hilangnya fungsi keselamatan, maka kita buat daftar komponen dari struktur dan sistem yang berpotensi rusak karena penuaan. Ya. Kemudian kita buat daftar dan mekanisme degradasi penuaan dari komponen-komponen tadi, sehingga daftarnya kita peroleh seperti ini. Ya. Nah, kelompok SSK-nya nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Nah, kelompok SSK-nya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4, kemudian mengalami penuaan ya misalnya, mekanismenya seperti apa. Nah, SSK dibagi menjadi 4 kelompok ya, ini untuk menggambarkan prioritas dalam pelaksanaan manajemen penuaan. Ini sesuai dengan Perka Bapeten nomor 7 tahun 2012 di bab 4 ya tentang filtering SSC atau sistem struktur dan komponen ya atau penapisan SSK tadi. Yang pertama, SSK penting untuk keselamatan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ada SSK kelompok 1, ini tidak redundant dan tidak mudah diganti atau diperbaiki. Kemudian struktur dan sistem atau SSK kelompok 2, dia redundant, kemudian
mudah diganti dan diperbaiki. Nah, kelompok 1 dan 2 ini penting untuk keselamatan, hanya bedanya di redundant, tidak redundant, kemudian tidak mudah diganti atau diperbaiki, dan mudah diganti atau diperbaiki. Kemudian SSK tidak penting untuk keselamatan, ini dikelompokkan menjadi SSK kelompok 3. Biasanya inspeksinya tidak mudah, kemudian tidak mudah diganti atau diperbaiki. Yang terakhir adalah kelompok lainnya yang kita masukkan ke SSK kelompok 4. Ya, untuk SSK yang tidak masuk di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, maka kita kelompokkan menjadi komponen lain, ya, SSK kelompok 4. Nah, kita lihat faktor utama dari penuaan. Biasanya yang menjadi faktor utama ya, adalah lingkungan, temperatur, kemudian ada stress strain, dan material. Nah, faktor ini kemudian menyebabkan degradasi tadi. Nah, untuk itu maka kita perlu memahami bagaimana mekanisme penuaannya. Nah, mekanisme penuaan ini bisa korosi, fatigue, embrittlement, ya, menjadi getas misalnya si materialnya. Selanjutnya kita melihat konsekuensinya apa sih dari faktor ini, kemudian mekanismenya. Nah, konsekuensinya apa? Kerusakan struktur. Ya. Kerusakan strukturnya mungkin bisa disebabkan karena degradasinya dari sifat mekanik, ya. Bisa deformasi, bisa crack, dan lain-lain. Oke, mungkin itu di sesi penapisan komponen. Nanti sampai ketemu di sesi berikutnya tentang siklus proses manajemen penuaan. Setelah mengikuti materi ini, silakan kalau ada pertanyaan dan diskusi yang ingin disampaikan. Terima kasih.